Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini materi kita adalah nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini masih kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Jadi, nilai mutlak ini masih dalam kompetensi dasar 3.2, yaitu menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan dalam pembelajaran kali ini siswa dapat yang pertama menjelaskan pengertian nilai mutlak, yang kedua mengetahui sifat-sifat nilai mutlak, dan yang ketiga menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak linier satu variabel, serta dapat menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk pertama kali kita harus tahu definisi dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak atau harga mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Nilai mutlak dari setiap bilangan real X yang ditulis dengan simbol, perhatikan simbolnya, itu dibaca mutlak X, adalah nilai positif dari X dan minus X. Jika X adalah bilangan real, bilangan yang dapat didefinisikan pada garis bilangan termasuk bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan pecahan dan bilangan desimal, maka adalah bilangan mutlak dan dapat didefinisikan mutlak X sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0 dan minus X jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, contoh misalnya ada bilangan real minus 7,7, maka bilangan mutlaknya bisa kalian lihat berarti mutlak 7. 3, minus 3 itu artinya 3 positif atau minus 3 itu bilangan mutlaknya, perhatikan itu mutlak 3. Nah, kalian bisa lihat contohnya bilangan real dan bilangan mutlaknya. Di situ ada 1/4 minus 1/4, maka bilangan mutlaknya adalah 1/4. Minus 2/7 atau 2/7, maka mutlak 2/7. 0,75 atau minus 0,75, maka mutlaknya adalah 0,75. Minus 0,5 atau 0,5, maka mutlaknya adalah 0,5. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan contoh berikut supaya kalian bisa lebih paham tentang definisi mutlak. Nah, contoh yang pertama, tentukan nilai dari A mutlak minus 5, B mutlak 2 kurang 6, C mutlak 1/3 dikurang 1/2. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaian A, mutlak minus 5 sama dengan 5. Nah, yang ke B, mutlak 2 kurang 6 sama dengan mutlak minus 4 sama dengan 4. C, mutlak 1/3 dikurang 1/2 sama dengan mutlak 1/6. Mutlak minus 1/6. Mutlak minus 1/6 ini diperoleh dari pengurangan 1/3 dikurang 1/2 dengan menyamakan penyebutnya. Oke, jadi nilai minus dalam mutlak itu hasilnya adalah positif 1/6. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Tentukan nilai dari mutlak 2x dikurang 1 jika x-nya lebih dari 0. Nah, penyelesaiannya. Nah, untuk soal yang seperti ini, perhatikan jika x-nya lebih dari 0, maka nilai 2x kurang 1 itu lebih dari 0 juga. Nah, oke, sampai di sini paham? Nah, selanjutnya kita ulang. Sehingga, perhatikan,
Saya ibu ulang, jika X-nya lebih dari 0, maka nilai 2X kurang 1 itu lebih dari 0. Perhatikan X yang lebih dari 0 artinya X-nya itu bernilai positif. Sehingga mutlak 2X dikurang 1 itu sama dengan, artinya seperti ini ya nak, kalau X-nya itu lebih dari 0 artinya bernilai positif, maka hasil dari mutlak 2X kurang 1 itu sama dengan 2X kurang 1. Jadi sama halnya kalau mutlak 2X kurang 1 ini dikali dengan positif. Jadi kan kalau dikali dengan positif hasilnya itu sendiri, tanda mutlaknya yang hilang. Nah, dipahami baik-baik di sini. Nah, jadi saya ulang, mutlak jika X-nya lebih dari 0 artinya bernilai positif, maka mutlak dari 2X kurang 1 itu sama dengan 2X kurang 1. Nah, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai dari mutlak X kurang 1 dan X kurang 4 jika X-nya kurang dari 1. Nah, untuk soal yang ini perhatikan penyelesaiannya. Jika X-nya kurang 1, maka nilai X kurang 1 itu kurang dari 0. Dan X kurang 4 itu kurang dari 0. Diingat kalau bilangan yang kurang dari 0 artinya nilainya adalah negatif. Sehingga perhatikan mutlak X1 kurang 1 itu sama dengan minus kali X kurang 1. Kenapa minus? Karena ketentuannya tadi adalah kurang dari 0, maka bilangan yang dalam mutlak itu kita kali minus, sehingga minus kali X sama dengan minus X, minus kali minus 1 sama dengan positif 1. Jadi kita rubah bentuknya sama dengan kita rubah bentuknya positifnya yang kita kedepankan, sehingga minus X tambah 1 itu sama dengan 1 dikurang X. Jadi ibu ulang, minus X tambah 1 itu sama dengan X dikurang X. Jadi kita rubah posisinya saja, positifnya yang di depan. Nah, dan perhatikan mutlak X dikurang 4, nah sama dengan minus kali X dikurang 4. Kita kali minus juga karena ketentuan di atas itu adalah X kurang 4 kurang dari 0, makanya kita kali minus. Sehingga sama yang di atas, minus kali X adalah minus X, minus kali minus 4 sama dengan positif 4. Kita rubah posisinya sama dengan positif yang di depan, hasil dari minus X tambah 4 sama dengan 4 dikurang X. Nah, seperti itu. Contoh soal yang keempat. Seekor semut berjalan ke kiri dalam arah sumbu X sepanjang 5 cm. Kemudian berbalik arah sejauh 10 cm. Kemudian perjalanan semut dilanjutkan ke kanan sepanjang 15 cm. Ke kanan kan? Dan berbalik arah sepanjang 12 cm. Tentukan jarak yang ditempuh semut. Nah, dari sini kita bisa mengamati baik-baik soalnya. Nah, di sini kita bisa membayangkan bahwa seekor semut itu dia berada pada sumbu X. Nah, di posisi, kalau kita misalkan garis bilangan, dia berada pada posisi 5 cm. Nah, berjalan ke kiri kan? Berjalan ke kiri, berarti dia arah ke negatif. Kemudian dia berbalik arah berarti dia berjalan ke arah kanan sejauh 10 cm. Kemudian perjalanan semut, jadi dari arah kanan dia ke maju lagi dengan arah yang sama yaitu kanan, dilanjutkan sepanjang 15 cm. Nah, dan berbalik arah berarti dia putar balik ke arah kiri sepanjang 12 cm. Nah, untuk mencari jarak yang ditempuh semut, nah penyelesaiannya, jadi jarak yang ditempuh semut sama dengan kita masukkan tadi. Karena dia posisi kiri, maka karena posisi awalnya adalah dia di kiri, maka kita tulis mutlak minus 5. Ditambah positif 10 karena dia ke arah kanan, ditambah dengan mutlak 15 karena dia maju lagi dengan arah yang sama, ditambah dengan mutlak minus 12, minus karena dia berbalik arah ke kiri, sentimeter. Sama dengan di sini kita rubah mutlak minus 5 itu nilainya positif 5, mutlak 10
tetap 10, 15 tetap 15, minus 12 tetap 12. Jadi diingat nak, nilai minus dalam mutlak itu hasilnya selalu positif. Makanya yang minus kita rubah positif. Sehingga 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 12 cm hasilnya adalah 42 cm. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa jarak yang ditempuh semut itu adalah sepanjang 42 cm. Nah, contoh soal yang terakhir. Jika X kurang dari 3, sederhanakan bentuk mutlak 2x kurang 6 ditambah mutlak 4 kurang x ditambah mutlak x kurang 5. Nah, untuk soal yang seperti ini penyelesaiannya kita selesaikan satu persatu. Mutlaknya kita persamaan kita selesaikan mutlaknya satu persatu. Nah, berdasarkan definisi. Nah, kita misalkan saja di sini karena ketentuannya X kurang dari 3, maka kita misalkan saja kita ambil satu sampel saja yaitu X-nya sama dengan 2. Nah, paham di sini? Nah, sehingga kalau X-nya kita ganti 2, di sini mutlak 2X kurang 6 kita sama dengan hilangkan mutlaknya menjadi 2X kurang 6, kemudian X-nya kita substitusikan menjadi 2, karena dari awal tadi kita misalkan X-nya 2, maka 2 kali 2 itu 2 kali 2 dikurang 6 hasilnya minus 2. Karena 2 kali 2 adalah 4 dikurang 6 hasilnya minus 2. Perhatikan, minus 2 itu bernilai negatif, sehingga mutlak 2X kurang 6 itu kurang dari 0. Nah, untuk yang kedua, mutlak 4 dikurang X sama dengan 4 dikurang X. 4 dikurang X-nya kita substitusikan 2 sehingga hasilnya sama dengan 2. 2 itu bernilai positif, sehingga mutlak 4 dikurang X lebih dari 0. Nah, untuk yang ketiga, mutlak X dikurang 5 sama dengan X dikurang 5 sama dengan X-nya kita ganti 2. 2 dikurang 5 sama dengan minus 3. Minus 3 itu artinya dia bernilai negatif, atau mutlak X kurang 5 itu kurang dari 0. Jadi sampai di sini sudah kita dapatkan bahwa jika X-nya kurang 3, maka bentuk dari mutlak 2X kurang 6 itu kurang dari 0. Mutlak 4 kurang X itu lebih dari 0. Dan X kurang 5 itu mutlak X kurang 5 itu kurang dari 0. Maka perhatikan, di sini Ibu sudah mewarnai masing-masing ini sudah Ibu warnai supaya bisa kalian dapat memudahkan kalian. Nah, perhatikan semua warna merah dengan merah, biru dengan biru, dan hijau dengan hijau. Jadi di sini mutlak yang pertama mutlak 2X kurang 6 kurang dari 0. Nah, kurang dari 0 artinya, perhatikan, bernilai negatif, sehingga semua bilangan dalam mutlak itu kita kali negatif, sehingga minus kali 2X adalah minus 2X, minus dikali minus 6 adalah positif 6. Kita rubah bentuknya positif yang di depan. Nah, untuk yang kedua, mutlak 4 dikurang X lebih dari 0 itu bernilai positif, maka otomatis jawabannya itu tetap. Artinya mutlak 4 dikurang X itu sama dengan 4 dikurang X. Yang ketiga, mutlak X kurang 5 kurang dari 0, ini adalah bernilai negatif, maka semua bilangan dalam mutlak X kurang 5 itu kita kali dengan minus, sehingga hasilnya minus kali X minus X, minus kali minus 5 adalah positif 5, sama dengan kita rubah posisinya 5 dikurang X. Nah, sudah kita dapatkan hasil akhirnya. Nah, karena kita diminta untuk mencari hasil jumlahnya, maka mutlak 2X kurang 6 ditambah mutlak 4 dikurang X ditambah mutlak X dikurang 5 sama dengan masukkan hasil dari mutlak 2X kurang 6, yaitu 6 dikurang 2X ditambah 4 dikurang X ditambah 5 dikurang X. Kita jumlahkan yang sejenis, artinya 6 ditambah 4 ditambah 5 hasilnya 15 dikurang
minus 2x dikurang x hasilnya adalah minus 4, sehingga hasil akhirnya adalah 15 dikurang 4x. Disimak baik-baik nak. Oke, untuk selanjutnya kita harus memahami sifat-sifat nilai mutlak. Jadi jika x-nya y elemen real, termasuk bilangan real, maka berlaku sifat yang pertama. Mutlak x kali y sama dengan mutlak x dikali mutlak y. Sifat yang kedua, mutlak x per y sama dengan mutlak x per mutlak y, di mana y itu tidak sama dengan 0. Sifat yang ketiga, mutlak x tambah y kurang dari sama dengan mutlak x ditambah mutlak y. Sifat yang keempat, mutlak x dikurang y lebih dari atau sama dengan mutlak x dikurang y. Sifat yang kelima, mutlak x sama dengan akar dari x pangkat 2. Sifat yang keenam, mutlak x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2. Sifat yang terakhir, sifat yang ketujuh, mutlak x kurang dari mutlak y jika dan hanya jika x pangkat 2 kurang dari y pangkat 2. Nah, inilah tadi sifat-sifat nilai mutlak. Nah, harus kalian pahami sifat-sifatnya. Jadi, untuk pembahasan berikutnya di sini kita bisa menentukan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, persamaan nilai mutlak linier satu variabel merupakan persamaan linier yang bersifat mutlak dengan satu variabel di dalamnya. Sifat persamaan nilai mutlak linier satu variabel yaitu mutlak A ditambah B sama dengan C. Nah, dengan ketentuan jika C-nya lebih dari sama dengan 0, maka AX tambah B sama dengan C, maka X lebih dari atau sama dengan minus B per A. Dan minus kali AX tambah B sama dengan C, maka X-nya itu kurang dari minus B per A. Jika C-nya kurang dari 0, tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan. Dengan ketentuan di mana A tidak sama dengan 0 dan A, B, C, X merupakan bilangan real. Nah, persamaan nilai mutlak nilai satu variabel ini nanti dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu mengkuadratkan masing-masing ruas persamaan, dan yang cara kedua menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi berdasarkan definisinya ini, yang poin pentingnya adalah ini. Nah, yang berwarna merah. Jadi persamaan nilai mutlak nilai satu variabel dapat diselesaikan dengan dua cara ya. Yang cara pertama mengkuadratkan masing-masing ruas persamaan, dan cara yang kedua yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Jadi contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x tambah 7 sama dengan 4. Nah, untuk penyelesaian soal ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan dua cara tadi. Jadi cara yang pertama kita menggunakan cara dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, kita tulis ulang dulu soalnya. Kemudian kita ganti tanda mutlaknya menjadi tanda kurung. Kemudian sesuai dengan sifatnya yaitu kita kuadratkan masing-masing ruas. Jadi 2x tambah 7 kita kuadratkan dan 4 kita kuadratkan. Selanjutnya kita kali. Nah, 2x kuadrat itu sama dengan 4x kuadrat. 2x kali 7 sama dengan 14x kali 2 hasilnya 28x, dan 7 kuadrat itu sama dengan 49. Sama dengan 4 kuadrat itu sama dengan 16. Nah, selanjutnya dari sini 16 itu kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Diingat, kalau bilangan dipindah ruaskan maka tandanya akan berubah. Sehingga 16 yang berada di ruas kanan adalah bernilai positif, dia dipindahkan ke ruas kiri hasilnya bernilai negatif.
Nah, dari sini 4x pangkat 2 kita tulis ulang karena tidak memiliki sejenis. 28x sama kita tulis ulang. 49 dikurang 16 itu sama dengan positif 33. Nah, selanjutnya dari situ kita faktorisasikan. Kita cari bilangan sedemikian hingga kita peroleh 2x tambah 3 dikali 2x tambah 11. Ini merupakan metode faktorisasi. Kenapa kita faktorisasikan? Karena kita akan mencari nilai x-nya. Karena yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian. Dari sini bisa kita pisahkan. 2x tambah 3 sama dengan 0 atau 2x tambah 11 sama dengan 0. Kita proses lagi. 2x sama dengan minus 3, positif 3 yang di ruas kiri itu berpindah ke ruas kanan menjadi minus. Sama halnya atau 2x tambah 11 itu positif 11 berpindah ruas ke kanan itu sama dengan minus 11. Sehingga x kita dapat adalah minus 3/2 atau x-nya adalah minus 11/2. Jadi di sini kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah minus 3/2, minus 11/2. Jadi langkah yang ini tadi merupakan langkah menentukan himpunan penyelesaian dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, perhatikan baik-baik langkah kerjanya, Nak. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi, penyelesaiannya untuk 2x tambah 7 itu lebih dari 0, maka lebih dari 0 artinya bernilai positif ya, kita ingat. Jadi, di nilai mutlak ini berdasarkan definisinya tadi, x-nya itu bernilai lebih dari 0 artinya positif dan kurang dari 0 negatif. Jadi diingat baik-baik itu. Jadi Ibu ulang, untuk 2x tambah 7 lebih dari 0 maka artinya kan itu bernilai positif. Maka mutlak 2x tambah 7 sama dengan tetapkan 2x tambah 7. Nah, selanjutnya 2x tambah 7 sama dengan 4. Maka 2x tambah 7 itu perbandingannya adalah mutlaknya kita buka, tanda mutlaknya kita buka menjadi 2x tambah 7 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita kelompokkan yang sejenis. Kita pindah ruaskan yang 7 sehingga kita peroleh 2x sama dengan 4 dikurang 7. 2x sama dengan 4 dikurang 7 adalah minus 3. Maka x-nya adalah minus 3/2. Di sini double ya langkahnya, harusnya 2x kurang 4 kurang 7 ini sudah tidak ada lagi di situ. Nah, selanjutnya untuk 2x tambah 7. Nah, karena tadi kita sudah kita dapatkan 2x tambah 7 lebih dari 0 sekarang yang bernilai positif. Sekarang kita cari lagi yang bernilai negatifnya, yaitu untuk 2x tambah 7 kurang dari 0. Kurang dari 0 artinya negatif, maka bilangan dalam mutlak kita kalikan dengan negatif. Sehingga 2x tambah 7, mutlak 2x tambah 7 sama dengan minus kali dengan 2x tambah 7. Sehingga minus kali 2x adalah minus 2x, minus kali positif 7 sama dengan minus 7. Hampir sama dengan langkah yang di atas. Kita tulis ulang dulu. Mutlak 2x tambah 7 sama dengan 4, maka minus 2x kurang 7 itu sama dengan 4. Nah, sehingga kita kelompokkan lagi yang sejenis, yang tidak bervariabel kita pindah ruaskan ke kanan. Sehingga minus 2x sama dengan 4 ditambah 7. Minus 2x sama dengan 4 tambah 7 sama dengan 11, sehingga kita peroleh di sini kita masing-masing ruas kita kali minus sehingga kita peroleh 2x sama dengan minus 11. Nah, sehingga kita peroleh x sama dengan minus 11/2. Nah, jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa
himpunan penyelesaiannya sama dengan minus 3/2, minus 11/2. Jadi bisa kita bandingkan tadi dengan cara yang pertama, mengkuadratkan, maupun dengan cara menggunakan definisi nilai mutlak, hasil yang kita dapatkan yaitu sama, minus 3/2, minus 11/2. Nah, pembahasan berikutnya yaitu contoh soal yang kedua, tentukan nilai X dari persamaan mutlak X dikurang 1 ditambah mutlak X dikurang 4 sama dengan 6. Nah, dari sini kita selesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi ada beberapa kemungkinan yang harus kita peroleh hasilnya. Jadi cari nilai X dengan kemungkinan berikut. Jadi yang kemungkinan pertama yaitu jika X-nya kurang dari 1 lebih dari 0, maka X-nya ini lebih dari 1. Lebih dari 0 artinya bernilai positif. Maka X dikurang 1 sama dengan X dikurang 1. Tetapkan karena bernilai positif. Jadi kita ambil lagi jika X-nya kurang 4 lebih dari 0, maka X-nya itu lebih dari 4. Bernilai positif kan? Maka mutlak dari X dikurang 4 itu sama dengan X dikurang 4. Karena dia bernilai positif, Ibu ulang, karena dia bernilai positif, maka bilangannya tetap. Nah, sehingga kita jumlahkan mutlak X kurang 1 ditambah mutlak X dikurang 4 sama dengan 6. Nah, maka kita masukkan nilai dari mutlak X kurang 1 adalah X kurang 1, hasil dari mutlak X kurang 4 adalah X kurang 4. Jadi kita tulis X kurang 1 tambah X kurang 4 sama dengan 6. Nah, kita jumlahkan X ditambah X sama dengan 2X, minus 1 dikurang 4 sama dengan minus 5. Dari sini kita kelompokkan lagi, 2X sama dengan, dari mana 11? 11 itu berasal dari 6 ditambah 5. Minus 5 kita pindah ruaskan menjadi positif, sehingga 6 tambah 5 sama dengan 11. Dari sini kita bisa peroleh X-nya sama dengan 11/2. Nah, kemungkinan yang kedua, tadi kan sudah bernilai lebih dari 0, Sekarang kemungkinan yang kedua, yaitu jika X kurang 1 lebih dari 0, lebih dari 0 positif, maka bilangannya tetap X kurang 1. Nah, ini yang membedakan. Jika X-nya kurang 4, kita rubah kurang dari 0. Jadi artinya, tadi kan yang pertama, kemungkinan pertama yang di atas itu positif-positif. Nah, di sini sekarang positif negatif. Nah, seperti itu toh. Jadi Ibu ulang, kemungkinan yang pertama tadi adalah positif-positif. Nah, kemungkinan kedua ini kita rubah menjadi positif-negatif. Jadi yang negatif itu adalah mutlak dari X dikurang 4. Kalau negatif artinya sama bilangan dalam mutlak itu kita kali negatif, sehingga kita peroleh 4 dikurang X. Nah, sehingga kita jumlahkan lagi dari mutlak X kurang 1 ditambah mutlak X kurang 4 sama dengan 6. Kita peroleh X dikurang 1 tambah 4 dikurang X sama dengan 6. Nah, perhatikan X dikurang X itu hasilnya 0, habis. Yang tersisa minus 1 tambah 4, yaitu 3 sama dengan 6. Nah, di sini tidak ada nilai X yang memenuhi, sehingga kemungkinan kedua ini tidak termasuk dari penyelesaian. Nah, jadi kemungkinan, Ibu ulang tadi, kemungkinan pertama positif-positif, kemungkinan kedua adalah positif-negatif. Jadi untuk kemungkinan ketiga yaitu negatif-positif. Negatif untuk X kurang 1-nya dan positif untuk X kurang 4-nya. Nah, di sini kita peroleh mutlak dari X kurang 1 yang bernilai negatif itu kita peroleh sama dengan 1 dikurang X. Sedangkan untuk mutlak X kurang 4 yang bernilai positif itu kita peroleh X dikurang 4. Sehingga kita jumlahkan lagi.
Nah, mutlak X kurang 1 ditambah mutlak X kurang 4 sama dengan 6, kita masukkan nilai dari positif dan negatifnya tadi, yaitu 1 dikurang X ditambah X dikurang 4 sama dengan 6. 1 dikurang 4 adalah minus 3, sedangkan minus X ditambah X itu hasilnya habis, sehingga yang tersisa minus 3 sama dengan 6. Untuk kemungkinan yang ketiga ini juga tidak ada nilai X yang memenuhi, sehingga untuk kemungkinan yang ketiga ini bukan merupakan penyelesaian dari soalnya. Nah, untuk kemungkinan yang keempat, jika X-nya itu kurang dari 0, maka kita peroleh sama dengan 1 dikurang X. Dan jika X-nya kurang 4 kurang dari 0, artinya negatif-negatif, kita peroleh 4 kurang X. Sehingga kita coba substitusikan hasil yang kita dapatkan. Mutlak X kurang 1 ditambah mutlak X kurang 4 sama dengan 6. Maka 1 dikurang X ditambah 4 dikurang X sama dengan 6. Nah, di sini 1 ditambah 4 itu hasilnya 5, minus X dikurang X itu artinya minus 2X sama dengan 6. Nah, kita pindah ruaskan 5-nya, kita peroleh minus 2X sama dengan 1. Sehingga X-nya sama dengan minus 2. Nah, sampai di sini yang bisa kita dapat sebagai penilaian adalah kemungkinan pertama dan kemungkinan yang keempat, karena kemungkinan pertama dan kemungkinan keempat inilah yang kita peroleh nilai dari X-nya. Nah, kan jadi nilai X yang memenuhi adalah X-nya minus 1/2 dan X-nya 11/2. Nah, paham kan? Jadi untuk soal seperti ini nanti kita selesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak yang kita peroleh dari beberapa kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama tadi itu adalah positif-positif, kemungkinan kedua adalah positif-negatif, kemungkinan ketiga itu negatif-positif, dan kemungkinan yang keempat adalah negatif-negatif. Kita ambil nilai X yang memenuhi sebagai jawaban dari persamaan yang kita cari. Seperti itu, Nak. Jadi untuk pembahasan berikutnya yaitu, karena tadi sudah kita bahas tentang persamaan, sekarang kita bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ini merupakan pertidaksamaan linear yang bersifat mutlak dengan satu variabel di dalamnya. Jadi perhatikan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi di sini Ibu tekankan kalian harus pahami sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlaknya untuk menyelesaikan soal nantinya. Nah, di sini ada ketentuan di mana A dan X itu merupakan bilangan real. Nah, oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Nah, contoh soalnya yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2X ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, di sini kita harus perhatikan soalnya. Soal ini bisa kita selesaikan berdasarkan sifat yang pertama tadi. Nah, jika ada mutlak X kurang dari sama dengan A dan A itu lebih dari 0, maka cara penyelesaiannya nanti X itu lebih dari atau sama dengan minus A, kurang dari atau sama dengan A. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Sehingga dari sini kita bisa menuliskan mutlak 2X tambah 5 kurang dari sama dengan 6 berdasarkan sifatnya. Perhatikan sifatnya. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, perhatikan mutlaknya itu kita simpan di tengah sebagai nilai X. Kalau kita bercondong ke sifatnya, berdasarkan sifatnya, sedangkan 6-nya itu kita simpan di ruas kanan dan ruas kiri. Yang satunya yang kiri bernilai negatif dan yang kanan itu bernilai positif. Nah, dari sini bisa kita pindahkan lagi 5 yang berada di tengah itu kita pindah ruaskan ke kiri menjadi minus 5 dan pindah ruaskan juga ke kanan.
Jadi di sini harus adil ya ceritanya. Nah, lanjut lagi, kita proses. Minus 6 dikurang 5 itu sama dengan minus 11. Kurang dari sama dengan 2x, kurang dari sama dengan 6 dikurang 5, 1. Nah, sehingga kita peroleh x-nya itu lebih dari atau sama dengan minus 11/2, atau x-nya itu kurang dari atau sama dengan 1/2. Nah, gampang kan? Insya Allah mudah. Jadi matematika itu sangat asyik. Ya, semangat ya, Nak. Nah, oke. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x itu lebih dari atau sama dengan minus 11/2, kurang dari sama dengan 1/2. Itu untuk contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 1 dikurang 3x lebih dari 2. Nah, bandingkan tadi dengan contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama itu bentuk pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan. Sedangkan ini bentuk pertidaksamaannya itu lebih dari. Maka penyelesaiannya pun juga berbeda. Karena kita menggunakan sifat yang berbeda pula. Nah, jadi penyelesaiannya kita tulis ulang dulu soalnya. Kemudian, nah, ini kita pisahkan. 1 dikurang 3x itu kurang dari minus 2, atau 1 dikurang 3x itu lebih dari 2. Jadi yang satunya minus dan yang satunya positif. Nah, dari sini kita kelompokkan, kita pindahkan yang sejenis. Nah, sehingga kita peroleh minus 3x itu kurang dari minus 2 kurang 1, atau minus 3x itu lebih dari 2 dikurang 1. Nah, kita hitung, minus 3x itu kurang dari minus 2 kurang 1, hasilnya minus 3. Atau minus 3x itu lebih dari 2 kurang 1 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh x-nya itu, perhatikan kenapa dia berubah tanda, karena masing-masing ruas itu kita bagi dengan minus 3. Jadi kalau minus 3x dibagi minus 3x hasilnya positif x. Nah, minus 3 dibagi 3, minus 3 hasilnya positif 1. Jadi diingat, nah, tanda pertidaksamaan itu akan berubah jika kedua ruas itu dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Maka dari itu kenapa tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, atau ini sama, masing-masing ruas kita bagi dengan minus 3 sehingga tanda pertidaksamaannya berubah, dan kita peroleh x-nya itu kurang dari minus 1/3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu x, di mana x lebih dari 1 atau x itu kurang dari minus 3. Nah, contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak x kurang 2 kurang dari 2 kali mutlak x kurang 2 dikurang 3. Nah, untuk soal seperti ini, perhatikan penyelesaiannya. Jadi, Ibu tulis ulang soalnya. Kemudian, nah, perhatikan. Dari sini, masing-masing ruas itu kita kurangkan dengan 2 kali mutlak x pangkat. Masing-masing ruas itu kita kurangkan dengan 2 kali mutlak x dikurang 2. Nah, bisa kalian lihat, jadi ruas kiri itu kita kurangkan dengan 2 kali mutlak x kurang 2, dan ruas kanan pula itu Ibu kurangkan dengan 2 kali mutlak x dikurang 2. Jadi, nah, yang Ibu maksud adalah yang ini tadi ya. Nah, sebentar. Nah, yang Ibu maksud tadi adalah yang ini. Jadi, kedua ruasnya kita kali dengan yang ini. Nah, seperti itu. Oke, jelas di sini? Nah, selanjutnya kita tulis lagi. Setelah kita kurang, maka kita kurangkan dulu yang di ruas kanan. Di ruas kanan kan kita kurangkan itu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ibu coba tulis lagi. Nah, ini kan hilang.
Nah, kalau kita kurangkan berarti ini habis, ini habis. Berarti yang tersisa adalah minus 3-nya. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, maaf tercoret di situ nanti. Di situ adalah mutlak X kurang 2 dikurang 2 kali mutlak X kurang 2 kurang dari minus 3. Nah, kita proses lagi yang di ruas kiri. Jadi perhatikan, mutlak X dikurang 2 dikurang 2 kali mutlak X kurang 2 itu hasilnya adalah minus X kurang 2. Nah, oke, kurang dari minus 3. Nah, dari sini kita peroleh, kita masing-masing ruas itu kita kali dengan minus. Jadi diingat kalau pada pertidaksamaan itu kalau masing-masing ruasnya dikali dengan minus ataupun dibagi dengan minus, maka tanda pertidaksamaannya dibalik atau berubah. Sehingga kalau kita kali minus, hasilnya masing-masing ruas itu menjadi positif. Tetapi tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, dari sini kita peroleh X dikurang 2 kurang dari minus 3 atau X kurang 2 itu lebih dari 3. Nah, penyelesaiannya ini sama dengan contoh soal yang kedua tadi. Jadi yang satunya kita ambil minusnya, yang satunya lagi kita ambil positifnya. Nah, sehingga X itu kurang dari minus 1 itu berasal dari minus 3 ditambah 2, atau X-nya itu lebih dari 5, didapat dari 3 ditambah 2. Nah, perhatikan dari sini kita bisa peroleh bahwa himpunan penyelesaiannya sama dengan X, di mana X-nya kurang dari minus 1 atau X-nya itu lebih dari 5. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan contoh soal mulai dari persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk lebih melatih kalian dalam menyelesaikan soal, Ibu menyediakan uji kompetensi untuk kalian. Jadi uji kompetensinya ada beberapa nomor. Nah, untuk soal yang pertama ini tentukan nilai dari mutlak X kurang 3 jika X-nya itu lebih dari 3, dan yang kedua itu mutlak 2X kurang 5 jika X-nya kurang dari 0, dan yang C itu yang ketiga mutlak X kurang 2 jika X-nya kurang dari 1. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kalian bisa menyimak tadi contoh soalnya, sama penyelesaiannya. Nah, contoh soal kedua, jika X-nya kurang dari 4, sederhanakan bentuk dari mutlak X kurang 4 ditambah 2 kurang X ditambah mutlak 2X kurang 1. Jadi untuk soal yang kedua ini sama dengan contoh soal yang Ibu paparkan tadi. Jadi masing-masing mutlaknya ini kalian cari dulu. Dari sini kan jelas jika X-nya lebih dari 4, makanya kalian ambil misalkan X-nya adalah 5. Jadi kalian substitusi X-nya itu lebih dari 4, artinya kalian bisa ambil X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan 6. Yang penting X-nya itu lebih dari 4 untuk menyelesaikan soalnya. Untuk menentukan nanti nilai positif, apakah nilai positif, negatif. Nah, seperti itu Nadik. Jadi untuk soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak berikut. Jadi soal yang ketiga itu bentuk persamaan. Nah, ada 3 soalnya. Kalian selesaikan untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk soal yang di sini soal yang keempat ya. Soal yang keempat itu kalian menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi yang soal yang ketiga itu persamaan nilai mutlak, dan soal yang keempat di situ harusnya 4. Nah, itu adalah soal pertidaksamaan. Jadi dari sini kalian bisa menyimak dan memutar ulang kembali contoh soalnya yang Ibu paparkan tadi. Di situ penyelesaiannya, cara penyelesaiannya untuk memandu kalian menyelesaikan uji kompetensi yang ini. Nah, jadi semangat bekerja. Semoga kalian bisa. Nah, bagi kalian yang telah menyimak penjelasan materi kali ini, materi nilai mutlak,
Ibu ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.